yang sudah muslim, yang sudah beriman, ingkar, kufur, murtad, keluar dari Islam, tidak percaya terhadap apa yang Kanjeng Nabi Muhammad alami di dalam proses Isra wal Mi'raj. Didustakan, gila dia, penipu dia, pembohong dia. Kanjeng Nabi digitukan. Apalagi hanya kiai zaman sekarang, apalagi hanya ulama zaman sekarang, pantas untuk difitnah, pantas untuk dicaci, dimaki, dibuli, pantas. Kanjeng Nabi Muhammad saja yang mempunyai 4 sifat kenabian, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, itu saja masih difitnah, masih dicaci, masih dibuli. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sabar. Apalagi kiai zaman sekarang, apalagi ulama zaman sekarang, sangat wajar bahkan wajib kiai zaman sekarang itu difitnah, dicaci, dimaki, dibuli. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ibadihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhalisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi 'alaina qa'iman bila zawal. Ya mubdi'an bila nazal alhamdulillah wa syarafu ala kulli hali. Allahumma akrimna fi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al-hikmah wa ilham al-malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma
salli alaihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawli wa qili wa niyati bihi astawfi min kul lidari wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahri wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul waghfar dambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min qaryatin illa nahnu mukhalliquha qabla yawmil qiyamati mu'adzibuha adaban sadida kana dhalika fil kitabi mastura. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'na an nursila bil ayati illa an kadzdaba bihal awwalun wa atayna samudan naqata mubsiratan fadlamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Wa in, dan tidaklah, min qaryatin, dari sebuah negeri, dari sebuah wilayah, dari sebuah kota, kabupaten, kecamatan,
kelurahan, kampung, dusun, illa melainkan nahnu Allah Subhanahu wa ta'ala muhlikuha, membinasakan Korea itu, kampung itu, negeri itu, kota itu, qabla yaumil kiamat, sebelum datangnya hari kiamat. Jadi sebelum datangnya hari kiamat, semua yang ada di atas muka bumi oleh Allah dihancurkan. Semuanya hancur, semuanya mati. Atau mu'adzibuha, mengadab siapa Allah kepada suatu negeri itu adzaban sadida, dengan azab yang amat pedih. Karena dzalika, ada yang demikian itu berada fil kitabih, di dalam kitab, masturo, yang tercatat, yang tertulis. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kitab apa namanya? Al-Qur'anul Mubin. Jadi Al-Quran itu ada 3. Yang kita pelajari sekarang namanya Al-Quranul Karim. Bisa dibaca, bisa dipelajari, banyak yang menghafalnya. Ada juga namanya Al-Quranul Qadim, tercatat, tergambar, tertulis di alam semesta. Tidak ada tulisannya, namun ada yang bisa membacanya. Yang kita maksud fil kitabi masturo itu adalah Al-Quranul Mubin. Ada tulisannya, namun tidak banyak yang bisa membacanya. Itulah Al-Quranul Mubin yang berada di Lauhul Mahfuz. Di mana? Di atas. Jadi sebelum datangnya hari kiamat, semua dihancurkan oleh Allah. Qiyam maknanya berdiri tegak. Qiyam maknanya bangkit kesadaran kita. Jadi sebelum Allah membangkitkan kesadaran kita, Allah menghancurkan, Allah membinasakan sifat-sifat kejelekan kita. Allah menghancurkan kebodohan kita. Jadi sebelum kita semua, kalian disadarkan oleh Allah, dibangkitkan kesadarannya oleh Allah, kebodohannya dilenyapkan terlebih dahulu oleh Allah, kejahilannya dilenyapkan oleh Allah, penyakit-penyakit hatinya dihilangkan oleh Allah, kesirikan, kemusyrikannya dihilangkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Baru kemudian Al-Quran ini dimasukkan sebagai nur, petunjuk dalam kehidupan. Kemudian kita qiyam, kemudian kita kiamat, dibangkitkan oleh Allah kesadaran kita. Yang tidak sadar, au mu'adzibuha, Allah akan mengadabnya. Yang mengadab adalah kebodohannya, yang mengadab adalah kekafirannya, yang mengadab adalah kemusyrikannya.
Yang mengadab adalah penghalang hijab yang menghalangi datangnya petunjuk kepadanya. Adzaban sadida, dengan azab yang amat pedih. Sudah diazab pedih, ibaratkan luka diberi garam, ibaratkan luka diberi jeruk nipis, jadi lukanya tambah sangat sakit, sangat pedih. Azab itu udah pedih, tapi masih ditambah kepedihannya karena kita menolak kebenaran yang datang kepada kita. Na'udzubillah. Jadi ada suatu negeri, suatu wilayah, suatu kota, desa, kampung yang di dalamnya masyarakatnya dibangkitkan kesadarannya oleh Allah. Kesadarannya dibangkitkan oleh Allah. Yang awalnya bodoh karena dia berusaha untuk mengaji dan mengaji, akhirnya dipahamkan oleh Allah. Setelah paham, kemudian dia diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dibangkitkan kesadarannya oleh Allah. Masyarakat yang dipilih oleh Allah, yang awalnya kita bodoh, dipintarkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah, kemudian oleh Allah kita diberi kekuatan agar bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Semoga kita termasuk hamba yang diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah, dibiarkan oleh Allah dalam kebodohan kita, kalau kita tidak dipilih oleh Allah, dibiarkan hawa nafsu menutup hati kita, apa yang akan terjadi? Mu'adzibuha, Allah akan mengadabnya. Allah akan mengadab masyarakat yang ada di suatu negeri, di suatu kampung dengan azaban sadida, dengan azab yang amat pedih. Makanya kita harus introspeksi diri. Jangan sampai petunjuk yang sudah datang kita menolaknya. Jangan sampai kebenaran yang sudah datang kita membohonginya, mendustakannya dalam kehidupan kita. Ini sudah tertulis kana dzalik fil kitabi masturo. Semuanya itu, yang demikian itu sudah tercatat di dalam kitab, namanya Al-Quranul Mubin, yang berada di Lauhul Mahfuz. Jadi ada masyarakat yang diberi petunjuk oleh Allah, kemudian disadarkan, dibangkitkan kesadarannya oleh Allah, kemudian dia mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ada juga sebagian masyarakat yang dibiarkan oleh Allah dengan kebodohannya, dengan kejahilannya, dengan kesombongannya, yang kemudian masyarakat itu diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedihnya. Diazab oleh Allah, dihancurkan oleh Allah kehidupannya, kebahagiaannya dicabut oleh Allah, ketenangan hatinya dicabut oleh Allah, kedamaian dalam keluarganya yang awalnya sakinah dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Alhamdulillah,
Semoga kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah, disadarkan oleh Allah, dibangkitkan kesadarannya oleh Allah, sehingga kita dalam kehidupan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Amin. Wa ma man'ana, dan tidak ada yang dapat mencegah kepada Allah an-nursila, sungguh mengutus siapa Allah, sungguh menurunkan siapa Allah, memberikan siapa Allah, mewahyukan siapa Allah, bil ayati, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah, dengan mukjizat-mukjizatnya Allah. Jadi Allah itu kalau sudah berkehendak terhadap para utusan, para rasul, diberi mukjizat oleh Allah. Kalau di zaman sekarang para ulama, para kiai diberi karomah oleh Allah, dan setiap orang tidak sama karomahnya, setiap rasul tidak sama mukjizatnya. Allah mengutus para utusan, para rasul, diteruskan oleh para ulama, pewaris dari para nabi, pasti bil ayati, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kalau diberikan kepada para rasul itu namanya mukjizat, kalau diberikan kepada para ulama, para kiai itu namanya karomah. Setiap utusan pasti ada sunnatud dakwah, ada yang menerima, ada juga yang menolaknya. Tatkala kebenaran itu datang, ada yang melakukannya, ada yang mendustakannya. Illa, kecuali angkadzdzaba bihal awwalun, telah mendustakannya ayat-ayatnya Allah, mukjizat-mukjizatnya Allah, karomah-karomahnya Allah yang diberi kepada para ulama, para kiai. Al-awwalun, orang-orang terdahulu, sudah dicontohkan. Para rasul dengan mukjizatnya kemudian didustakan. Contohnya Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa, mukjizatnya tongkatnya dilemparkan menjadi ular. Mukjizatnya nampak, kelihatan, nyata di hadapan kaumnya. Namun apa yang terjadi? Tidak dipilih oleh Allah. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa juga diturunkan makanan dari langit, prasmanan. Namun setelah itu mereka mendustakan. Kanjeng Nabi Isa menghidupkan orang mati nampak nyata, menyembuhkan kusta, betul kenyataan, namun pada akhirnya juga didustakan. Tidak sedikit para utusan yang juga diancam mau dibunuh. Bahkan ada sebagian para nabi juga terbunuh, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Contohnya Kanjeng Nabi Yahya dan juga Zakaria yang membunuh kaumnya sendiri, yang membunuh keluarganya sendiri, masyarakatnya sendiri. Jadi tidak asing lagi, bukan hal yang mustahil lagi terjadi di zaman sekarang. Para utusan, pewaris dari para nabi, para rasul, yaitu para ulama, para kiai, juga
diancam, mau dibunuh, difitnah, dibunuh karakternya, pembusukan nama baiknya, itu sudah terjadi. Itu hal biasa. Itu namanya sunnatud dakwah. Sunnah dalam berdakwah, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang percaya, ada yang mendustakannya. Dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Contohnya, wa ataina, dan Allah datangkan dan mendatangkan siapa Allah, Samud, kepada kaum Samud, kaumnya Kanjeng Nabi Yunus Saleh alaihissalam. Mendatangkan apa? An-naqah, unta betina, mubsiratan, secara nyata, dibalik batu yang besar, mukjizatnya Kanjeng Nabi Yunus Saleh dinyatakan, dipecah batunya, ternyata di dalamnya ada unta betina. Bermanfaat unta betina itu, susunya cukup untuk masyarakatnya di sebuah negeri itu, dimanfaatkan air susunya untuk diminum. Namun apa yang terjadi? Fadzalamu biha, maka mendolimi mereka biha, terhadap unta betina itu. Unta betinanya disembelih, dipotong, dibunuh oleh kaumnya Kanjeng Nabi Yunus Saleh, yaitu kaum Samud. Bermanfaat tapi dibunuh, bermanfaat tapi didustakan. Dan cerita ini, kisah ini juga ada di zaman sekarang. Bermanfaat, dibunuh karakternya. Mengajak kepada kebaikan, dipelintir menjadi keburukan. Pasti ada orang yang berbuat zalim sampai sampai kiamat, pasti ada. Semoga kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah, dibangkitkan kesadarannya. Amin. Wa ma nursilu, dan tidaklah mengutus siapa Allah bil ayati, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan bukti kekuasaannya Allah berupa mukjizat-mukjizat bagi para rasul, berupa karomah-karomah bagi para kiai, illa tahwifa, kecuali agar mereka merasakan ketakutan, merasakan takut apabila mereka ingkar, apabila mereka melakukan kemaksiatan. Semua itu untuk menakuti, untuk menjadikan takut hatinya dalam melakukan kemaksiatan. Namun apa yang terjadi? Tetap mereka mendustakan kebenaran yang datang, menandakan bahwa di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Wa idh qulna, dan ingat ketika qulna, berfirman siapa Allah, berkata siapa Allah, lakah kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Apa firmannya? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, ahata bin nas, meliputi manusia, lahir batin diliputi ilmunya Allah, diliputi pengetahuannya Allah. Allah tahu zahir dan batin manusia. Jadi Allah itu bukan hanya melihat jasadnya, bukan hanya melihat tampangnya, cantiknya, tampannya, namun yang Allah lihat adalah hatinya,
dan juga amal dari perbuatannya. Wa ma ja'alna, dan tidak menjadikan siapa Allah ar-ru'yal lati, di dalam mimpinya yang ara'ainaka, yang melihat engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, illa fitnatal linnas, kecuali menjadi fitnah, menjadi ujian linnas kepada manusia. Contohnya tatkala kanjeng Nabi Muhammad bercerita tentang Isra wal Mi'raj, banyak yang tidak percaya, bahkan yang sudah muslim, yang sudah beriman, ingkar, kufur, murtad, keluar dari Islam, tidak percaya terhadap apa yang kanjeng Nabi Muhammad alami di dalam proses Isra wal Mi'raj. Didustakan, gila dia, penipu dia, pembohong dia. Kanjeng Nabi digitukan, apalagi hanya kiai zaman sekarang, apalagi hanya ulama zaman sekarang, pantas untuk difitnah, pantas untuk dicaci, dimaki, dibuli, pantas. Kanjeng Nabi Muhammad saja yang mempunyai 4 sifat kenabian, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, itu saja masih difitnah, masih dicaci, masih dibuli. Dan kanjeng Nabi Muhammad sabar. Apalagi kiai zaman sekarang, apalagi ulama zaman sekarang, sangat wajar, bahkan wajib kiai zaman sekarang itu difitnah, dicaci, dimaki, dibuli. Karena kiai, ulama zaman sekarang tidak mempunyai 4 sifat kenabian. Jadi pantas, jangan merasa terdolimi jadi kiainya. Memang jadi kiai, jadi ulama itu berat. Tapi zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku kiai, yang ngaku-ngaku ulama, bahkan yang ngaku-ngaku wali. Bahkan bercerita kalau dirinya wali, kalau bapaknya wali, kakeknya wali. Apa yang dilihat oleh kanjeng Nabi Muhammad, yang diperlihatkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, itu menjadi fitnah bagi manusia. Sama zaman now, zaman sekarang, para kiai, para ulama yang mempunyai karomah diperlihatkan oleh Allah kejadian yang akan datang. Setelah disampaikan, pasti ada yang percaya, ada yang tidak. Itulah fitnah. Bisa jadi fitnah dalam kehidupan. Mas, kalau ingin sukses, bangun pagi-pagi jam 1, qiyamul lail, sholat malam, sebelumnya mandi, pakai baju yang bagus, kemudian sholat tahajud, kemudian qiraatil Quran. Itu disampaikan karena seorang mursyid, seorang guru, seorang kiai diberi karomah oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah masa depannya, makanya disampaikan. Namun apa yang terjadi pasti jadi fitnah,
pasti ada yang percaya, pasti juga ada yang tidak percaya. Mas, jangan berangkat, diam saja di rumah. Berangkat, ternyata kecelakaan, mati. Ya nggak iso cerita, kayak mati. Mas, jangan berangkat, tabrakan, patah kakinya, diamputasi, sudah nggak bisa disambung lagi, baru mau percaya. Karena bukan seorang kiai, bukan seorang ulama apabila keluar dari lisannya sebuah kedustaan. Jadi yang dikatakan kiai, yang dikatakan ulama, minimal dia mengikuti dari 4 sifat kenabian: siddiq, jujur. Kalau dia tidak jujur, tertolak, terputus keulamaannya, kekiaiannya. Tabligh, menyampaikan apa yang perlu disampaikan, tidak disampaikan, terputus kekiaiannya, keulamaannya. Amanah, dipercaya oleh orang, ternyata khianat, terputus keulamaannya, kekiaiannya. Fatona, gak mau ngaji, gak mau ngulang ngaji, terputus keulamaannya, kekiaiannya. Dan orang yang seperti itu, wasajaratal mal'unah, seperti pohon yang terkutuk. Contohnya seperti pohon zakum, pohonnya berduri, durinya panjang-panjang, buahnya juga berduri, buahnya kecil tapi durinya panjang-panjang, tajam-tajam. Itu namanya zakum. Zakum itu perumpamaan pohon yang ada di neraka, dan sekarang ada di kota Mekah. Jadi kalau kalian ingin tahu seperti apa pohon zakum, laksanakan ibadah umroh dan haji. Semoga kita dimampukan oleh Allah bisa umroh dan bisa haji. Amin. Nanti tak kasih tahu, itu loh mas pohon zakum, itu loh mas buah zakum. Itu perlambang bahwa makanan di neraka besok seperti itu, berduri tajam-tajam. Jadi kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita, sama saja seperti pohon zakum, tidak bermanfaat, bahkan terkutuk. Makanya hati-hati jadi kiai, jadi ulama, hati-hati. Jadilah ulama-ulamanya Allah yang sungguhan, jadilah kiai-kiainya Allah yang sungguhan. Dan semua itu fil Quran, sudah berada di dalam Al-Quran. Keterangannya semua itu sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya kita kalau ingin permasalahan kita diberi jalan keluar oleh Allah, dawamkan Al-Quran, mengaji Al-Quran minimal 1 juz setiap hari. Dan semuanya itu wanahawwifuhum, nantinya akan membuat takut diri kita, menjadi tameng terhadap diri kita dari berbuat kemaksiatan kepada Allah. Namun apa yang terjadi pada zaman itu? Fama yaziduhum, maka tidak menambah kepada mereka keimanan kepada Allah, keimanan kepada Al-Quran.
atas mukjizat-mukjizatnya Allah illa tughyanan kabiru, melainkan menambah kepada mereka kedurhakaan kabiro yang sangat besar. Bukan imannya yang bertambah, tapi kedurhakaannya yang bertambah besar. Na'udzubillah. Makanya hati-hati, buat tameng, buat wasilah untuk kita bisa menjauh dari yang dibenci oleh Allah. Minta kekuatan kepada Allah agar kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan ini. Karena kita termasuk umat yang terbaik, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.